Tugas 11. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko politik dalam konteks bisnis internasional. Risiko politik adalah potensi kerugian atau gangguan terhadap operasi bisnis yang disebabkan oleh keputusan, tindakan, atau ketidakstabilan politik di negara tempat perusahaan beroperasi. Ini mencakup perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, kudeta, nasionalisasi, pembatasan investasi asing, atau bahkan sanksi ekonomi. Yang kedua yaitu bagaimana risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional. Risiko politik dapat yang pertama mengganggu rantai pasok dan distribusi barang. Yang kedua, menyebabkan kerugian finansial akibat pembekuan aset atau nasionalisasi. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasional karena pajak baru atau pembatasan impor ekspor. Yang kelima, membuat perusahaan perlu mengubah strategi ekspansi, struktur kepemilikan, atau bahkan keluar dari pasar tertentu. Yang keenam, menurunkan kepercayaan investor dan mitra lokal. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa contoh risiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT multinasional ventures di Asia Tenggara. Contoh risiko politik di Asia Tenggara yang pertama yaitu Thailand. Kudeta militer atau demokrasi besar yang mengaruhi stabilitas hukum dan operasional bisnis. Yang kedua yaitu Myanmar. Konflik bersenjata internal dan sanksi internasional yang memengaruhi izin operasi dan hubungan dagang. Yang ketiga itu Indonesia, perubahan kebijakan investasi asing atau nasionalisasi sektor strategi. Dan yang selanjutnya itu Vietnam, birokrasi tinggi atau kebijakan proteksionis yang berubah-ubah terhadap perusahaan asing. Yang terakhir yaitu Filipina, ketidakstabilan hukum atau perubahan dalam kebijakan risiko dan pajak asing. Yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko politik yang mungkin terjadi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama identifikasi, analisis politik dan ekonomi negara tujuan termasuk laporan dari lembaga seperti World Bank, IMF, atau konsultan risiko. Kedua, evaluasi menggunakan metode penilaian risiko atau risk scoring untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadi risiko politik. Ketiga, manajemen, diverifikasi lokal, operasional, asuransi risiko politik, membina hubungan dengan pemerintah lokal dan komunitas. Berikutnya, pemetaan skenario dan rencana kontingensi. Yang kelima, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Manajemen risiko politik berperan penting untuk melindungi aset dan investasi dari kerugian mendadak. Kedua, menjamin kelangsungan operasional dalam lingkungan yang tidak stabil. Ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan strategi yang berbasis risiko. Keempat, menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kelima, menurunkan volatilitas keuangan dan operasional di pasar asing. Keenam, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT multinasional ventures untuk mengurangi risiko politik dan melindungi operasinya dari dampak negatifnya. Strategi mitigasi risiko politik yang pertama, asuransi risiko politik dari lembaga seperti MIGA atau World Bank. Kedua, aliansi strategi dengan mitra lokal yang lebih memahami dinamika politik setempat. Ketiga, struktur investasi fleksibel seperti joint venture, bukan kepemilikan penuh. Keempat, lobbying dan komunikasi proaktif dengan pemangku kebijakan lokal. Kelima, penggunaan kontrak internasional yang mencakup klausul force majeure dan arbitrase. Ketujuh, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut.
Dampak pada reputasi yang pertama, terlibat dalam konflik lokal bisa dilihat negatif oleh publik. Kedua, tuduhan kolusi atau pelanggaran HAM di negara dengan rezim otoriter dapat merusak citra global. Ketiga, reputasi rusak jika perusahaan keluar mendadak dari pasar meninggalkan karyawan atau pelanggan. Cara mengatasi: yang pertama, transparansi dan komunikasi publik yang baik saat terjadi krisis. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk menunjukkan kontribusi positif kepada masyarakat. Kedua, kepatuhan terhadap strategi dan sosial. Selanjutnya yang kedelapan, apa yang dapat dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional mereka? Jawabannya adalah respon yang bisa diambil: aktifkan rencana kontingensi, emergency plans. Kedua, konsultasi hukum dan diplomatik untuk memahami hak dan opini yang terjadi. Kedua, restrukturisasi operasi sementara, misalnya memindahkan sebagian operasi ke negara tetangga. Tiga, negosiasi dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan perlindungan atau dispensasi. Keempat, penarikan investasi secara bertahap jika situasi memburuk dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan operasi. Kesembilan, mengapa penting bagi PT multinasional Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin terjadi? Penting karena yang pertama, resiko politik sering tidak terduga dan berdampak besar. Kedua, rencana cadangan membantu perusahaan merespon cepat dan menghindari kerugian besar. Ketiga, menunjukkan keseriusan dan dalam tata kelola resiko yang meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Keempat, memastikan keberlangsungan bisnis dan perlindungan terhadap karyawan serta aset. Yang ke-10, bagaimana hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Hubungannya erat karena yang pertama, mitigasi risiko politik mengurangi volatilitas pendapatan dan potensi kerugian besar. Kedua, memberikan kepastian bisnis dalam jangka panjang yang mendukung pertumbuhan stabil. Ketiga, menarik lebih banyak investor karena dianggap sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik. Keempat, menghindari denda, mitigasi, dan biaya